Kizniada. Selanjutnya nomor absen 4. Iya, saya sendiri Romo. Silahkan ceritakan keutamaan dan martabat serta kisah inspirasi dalam diri Anda. Baik Romo. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Andreas Idalfabago, mahasiswa semester 4 Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya memiliki nama baptis Andreas yang diambil dari Santo Andreas Rasul. Saya berasal dari suku Nias yang tinggal dan dibesarkan di Pekanbaru. Dan saya memiliki 3 keutamaan dalam diri yang berpedoman dari Katekismus Gereja Katolik. Yaitu ada 3. Yang pertama, iman percaya kepada Allah dengan menyerahkan diri sepenuh kepadanya. Yang kedua, harapan yang selalu merindukan dan menantikan kehidupan abadi yang berasal dari Allah. Dan yang ketiga, cinta kasih yang mengasihi Allah di atas segala sesuatu dan mengasihi sama kita, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Selain keutamaan, kita juga sebagai manusia dan juga saya sendiri memiliki martabat citra Allah yang dilengkapi dengan jiwa yang spiritual dan tidak dapat mati, dan selalu berakar pada penciptanya. Akan tetapi, sebelum saya menanamkan keutamaan dan martabat Kristiani dalam diri saya memiliki kisah inspiratif yang telah merubah saya untuk mencapai kebenaran yang baik. Semoga kisah ini dapat membantu untuk menemukan kembali akar dan kekuatan untuk bergerak maju bersama. Dan kisah ini juga saya alami sendiri, di mana kisah ini diawali dengan perjumpaan dengan orang yang saya tidak kenal. Hai bro, kamu nunggu bus ya? Iya, saya nunggu bus dari tadi belum ada datang. Namamu siapa? Kalau namaku Andi. Kalau namaku Andreas. Namamu Andreas? Kamu Katolik ya? Kamu gereja di mana? Gereja? Nggak tahu di mana. Nggak pernah gereja soalnya. Kalau boleh tahu, kamu tinggalnya di mana? Aku tinggalnya di Palas, di Simpang Sepakat. Kalau begitu kita tetanggaan dong. Rumahku di LKMD, lewat Sepakat sebelah kiri yang rumah papan di pinggir jalan. Kalau gitu, kita satu gereja lah, bahkan satu lingkungan. Kalau soal itu aku kurang tahu. Kok kamu sampai bisa nggak tahu di mana gereja kamu? Kenapa kamu nggak pernah datang ke gereja? Kamu tahu kan gereja kamu di mana? Sebenarnya aku tahu gerejaku, tapi aku nggak sempat datang ke gereja karena tugas-tugas sekolahku banyak juga. Kemudian aku aktif di kegiatan-kegiatan non-akademik di sekolah yang dilaksanakan pada hari Minggu. Kan gereja hari Minggu jadi bentrok, dan aku lebih milih kegiatan-kegiatan sekolah karena jauh lebih seru daripada kegiatan-kegiatan gereja yang membosankan. Tapi kan, mau bagaimanapun, kita harus bisa meluangkan waktu kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita ini bukan apa-apa. Jadi, kita harus selalu bersyukur kepada ciptaan kita dengan cara berbakti kepadanya. Ya udahlah, aku mau pulang dulu, itu udah datang bus. Ya udah, hati-hati. Kalau kamu mau pergi gereja, nggak ada kawan, cari aja aku daerah sini, aku sering lewat-lewat di sini kok. Ya. Setelah perjumpaan kami telah usai dengan Andi, keesokan harinya saya berangkat ke sekolah seperti biasanya, dan ketika dalam perjalanan saya melihat Andi sedang memakai seragam sekolah sambil membawa karung dan mencari barang-barang bekas untuk dijual kembali. Ketika saya melihat Andi seperti itu, saya merenung dan merasa bersalah. Dan setelah saya pulang sekolah, saya merefleksikan dan merenungkan atas kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan. Dan saya pun bertekad untuk hari Minggu pergi ke gereja dengan mengajak Andi gereja bersama. Dan hari Minggu pun telah tiba. Saya sudah bersiap-siap untuk berangkat ke gereja. Dan saya pun berinisiatif untuk menjemput teman yang baru saya kenal, yaitu Andi.
Ketika saya menjemputnya, kami pun berbincang-bincang selama perjalanan menuju ke gereja. Dan kemudian saya pun banyak menghabiskan waktu dengan Andi, dengan aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, seperti kami bergabung dan mengambil aktif dalam kegiatan liturgi dan kegiatan-kegiatan OMK separoki. Di situ saya semakin tertarik untuk belajar dengan ilmu agama, dan saya pun memutuskan untuk pindah kuliah dan melanjutkan pendidikan saya ke Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang, dan saya pun siap untuk mengulanginya dari awal kembali. Dari kisah ini kita dapat mengambil inspirasi agar dapat sampai pada kebenaran yang baik dengan selalu berbakti dan bersyukur kepada Tuhan. Juga disertai dengan perbuatan, karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara-saudari untuk bergerak maju bersama dalam menjalin persaudaraan dengan semakin banyak orang dan cinta kepada segala ciptaan, serta selalu bersyukur dan taat akan ajaran Tuhan, sehingga kita dapat mencapai kehidupan abadi yang berasal dari Allah. Sekian dan terima kasih. Berkah dalam Romo. Terima kasih Andreas. Semoga wawancara diri sendiri ini dapat menginspirasi orang untuk membangun keutamaan dan martabat seperti yang telah Andreas ceritakan. Terima kasih dan berkah dalam. Terima kasih yang telah menonton video ini, dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Berkah dalam.